Dia merupakan laptop Asus, prosesor Intel Core i5 generasi ke-13. Dan kita juga kemarin menggunakan RAM yang 16 GB ya. Untuk kecepatan processingnya juga itu mencapai 1,30 GHz. Baik, sahabat jendela usaha, kali ini saya akan mereview atas permintaan teman saya yang baru beli laptop baru, laptop keluaran dari Asus, dan nanti kita akan review komponen baik itu dari hardware-nya sampai dengan software-nya seperti apa. Langsung saja kita buka unitnya. Baik, ini dia sahabat jendela usaha untuk unitnya. Dan tentu saja ini sudah dibuka segelnya karena memang belinya dia offline, dan kemarin kita belinya langsung ke tokonya ya di Surabaya, dan hari ini kita akan mereview dari hardware-nya sampai ke software-nya. Nah, baik, langsung saja kita buka ya. Di dalam dashboard-nya dia terdapat apa aja. Oke. Nice. Nah, ya ini dia. Kita dapat tas ransel kayak gini. Kemudian, oke, ini dia ada dashboard-nya lagi ternyata. Dan ini sudah nggak ada, kosong. Oke, ini dia penampakannya. Dia series VivoBook ya, sahabat jendela usaha. Dan nanti kita akan buka di dalamnya ada apa aja. Oke, saya sedikit berikan pengalaman ya. Saya pakai produknya Asus yang seri VivoBook itu sudah lama ya, dan pengalaman saya cukup bandel, dan Asus cukup baik memberikan garansi sampai 2 tahun ya untuk produk-produknya. Kemudian pengalaman pemakaian saya di produknya Asus lumayan bagus ya, dan tidak terdapat banyak kendala. Mungkin ada kendala di hardware-nya, itu hal yang biasa, dan di software-nya mungkin terkena sedikit permasalahan yang bisa kita atasi, itu hal yang wajar karena kita di sini berbicara elektronik ya, itu hal yang sangat wajar. Nah, ini langsung saja kita lihat unitnya, kita buka. Oke, di dalamnya tentu ada ini nota kwitansi ya, kwitansi pembeliannya, dan kemudian ini dia, ini adalah unitnya, kita simpan dulu, dan kita dapat buku informasi jaminan. Oh, ini dia, kita dapat buku garansi dari Asus, dan tentu juga kita pastinya dapat charger ya. Oke. Saya singkat aja ya, karena kemarin kita waktu pembelian sudah dites semuanya untuk perangkatnya ini, baik dari softwarenya, dari hardwarenya, dan itu sudah normal. Oke, nanti kita hanya mereview di bagian-bagian hardware dan spesifikasi dari si laptop ini aja ya. Nah, baik, ini saya langsung buka ya. Nah, penampakannya seperti ini, dan di bawah seperti ini ya. Oke, pertama kita akan bahas dari hardware-nya dulu. Ada apa aja di hardware-nya. Di sini ada 2 pilihan warna yang kemarin ditawarkan oleh si distributornya. Ada warna biru dongker dan ada warna silver. Dan teman saya kemarin pilih warna silver. Dan untuk warna silver di sini aksennya sih logo Asus VivoBook-nya dia agak muncul sedikit ya. Mirip-mirip logonya Apple yang kalau dia nyalakan tuh dia ikut nyala gitu. Tapi saya tidak tahu nih kalau di Asus logonya ini dan aksen-aksennya ini dia bisa nyala juga atau enggak. Yang jelas kemarin saya tidak fokus ke sini ya, karena saya kemarin untuk pengecekan tuh fokus ke softwarenya dan hardware bagian keyboard dan pot-pot yang ada di sini aja sih ya. Kemudian untuk bahannya ini kelihatannya dia bukan metal ya, tapi kayak plastik gitu, cuman dia
cukup kuat kayaknya ya. Ini sangat solid sekali, kita lihat. Tapi secara fisik sih oke ya. Tapi yang saya sayangkan hanya ini, kenapa kok harus timbul gitu ya. Karena biasanya kalau harus timbul kita masukkan ke atas kayak gitu ya. Kita masukkan ke ranselnya setelah kita bawa untuk moving dari satu tempat ke tempat yang lain, pasti ini lama kelamaan nanti akan lecet gitu ya, karena gesekan-gesekan gitu. Sebetulnya saya lebih suka yang kayak waktu Asus seri-seri sebelumnya, biasanya sih dia ada di tengah atau di pinggir, tapi dia bentuknya kayak apa ya, kayak metal gitu. Dia munculnya ke dalam tapi dia kayak metal. Dia lebih mewah sih menurut saya. Agak sedikit kecewa ya, kemarin kan kita belinya juga dengan sekalian ya dengan stiker untuk anti goresnya, tapi kok di sini dipotongnya itu langsung gitu ya, langsung dipotong kayak gini, sehingga si logo Asusnya yang agak sedikit keluar ini dia nggak ketutup gitu. Harusnya kan dia juga ditutup gitu biar awet gitu ya. Dan kemudian di bawahnya sama, dia pakai plastik juga, tapi sih oke ya kayaknya. Dan di sini ada karet ya biar lebih aman juga. Di sini juga ada karet kayak gitu. Dan di sini ada ventilasi udaranya biar fan si prosesornya tuh dia keluar gitu. Oke, ini untuk di pinggirnya. Di sebelah kirinya tentu di sini ada lampu indikator untuk baterai, kemudian sama lampu indikator untuk USB juga ada. Dan di sini ada satu port USB ya. Kalau kita lihat di sini ada satu port USB saja. Kemudian di samping kanannya tuh dia ada satu jack untuk mic atau audio gitu ya. Ini ada port satu Type C ya. Ada dua port USB dan satu HDMI dan satu tentunya port charging ya. Untuk speakernya dia ada di bawah sini ya. Untuk speakernya dia ada di bawah, menghadap ke bawah. Saya nggak tahu kenapa menghadap ke bawah. Mungkin biar lebih proper ya, biar kelihatan lebih elegan gitu. Kalau di atas kan atau bisanya di pinggir gitu juga kurang proper ya. Saya yakin ini nggak begitu bermasalah meskipun di bawah ya, karena di sini ada rongga udara yang lumayan besar gitu ya. Karena di sini juga ada karet-karet yang timbulnya tuh juga agak sedikit tinggi gitu ya. Jadi untuk suara saya yakin nggak ada masalah ya. Oke, langsung saja saya coba buka nih ya, sahabat Cendela Usaha. Oke, yang pasti di sini keyboardnya itu sudah keyboard permanen ya, atau keyboard tanam seperti itu. Kemudian keyboardnya juga sudah ada light keyboard gitu ya, lampu keyboard yang sangat mempermudah sekali untuk nantinya kita bekerja ya. Tombol powernya itu dia ada di keyboard juga. Biasanya kan ada di tombol lain ya, misalnya ada di area casing luarnya kayak gini gitu ya. Tapi di sini ada langsung di dalam keyboardnya. Dan di sini juga ada fingerprintnya ya, untuk kita bisa men-setting untuk locknya di layar itu. Bisa kita menggunakan sidik jari yang di sini bisa kita atur ketika nanti kita ngatur di settingannya. Dan ini sangat keren sekali ya, karena untuk misalnya laptop teman-teman biasanya kita menggunakan keyword ya untuk mengunci start Windows kita. Nah, itu sangat riskan untuk kita lupa, dan biasanya kalau kita lupa harus install ulang atau membukanya susah sekali gitu ya. Nah, kalau ini kita menggunakan fingerprint maka sangat mudah sekali. Tapi kalau misalnya digunakan untuk kantor gitu ya, untuk umum gitu sangat juga susah gitu ya, karena nanti akan kesusahan ketika dipakai untuk orang lain gitu. Tapi kalau untuk digunakan pribadi dan memang sengaja untuk penggunaan pribadi, tentu ini sangat membantu sekali untuk menjaga privasi kita ketika menggunakan si laptop ini. Dan layarnya ini karena dia sudah LED ya, jadi nyaman sekali untuk kita gunakan, sehingga kita melihat ke layar tuh tidak tajam dan tidak sakit ke mata gitu. Dan selanjutnya di
depan di atas ini ada kamera ya, ada kamera yang ini sangat-sangat membantu ketika kita misalnya untuk penggunaan Zoom atau penggunaan aplikasi lainnya yang memungkinkan kita untuk menggunakan kamera untuk berinteraksi gitu. Oke, di kamera ini ada touch-nya juga untuk kita tutup. Kemudian kameranya juga kita bisa buka. Dan ini sangat membantu ketika misalnya kita tidak menggunakan kameranya. Kameranya juga di sini cukup kita tutup saja biar debu tidak masuk dan tidak merusak si bahan kameranya sehingga lebih awet ya. Ke dalam ke softwarenya atau ke spesifikasi di laptop ini seperti apa gitu ya. Nah, ini ketika saya nyalakan, ini layarnya cukup nyaman ya kalau menurut saya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dia keyboardnya mempunyai lampu atau lighting kayak gini sehingga enak banget kalau siang untuk menghemat daya bisa kita matikan misalnya. Dia merupakan laptop Asus yang VivoBook series, kodenya X1404FA ya. Dan kemudian saya membeli dengan proses yang lumayan tinggi, yaitu prosesor Intel Core i5 generasi ke-13. Dan untuk kecepatan processingnya juga itu mencapai 1,30 GHz. Dan ini sudah cukup untuk penggunaan laptop desain grafis. Dan kita juga kemarin menggunakan RAM yang 16 GB ya, dan 15,6 GB untuk penggunaannya. Kemudian di sini ada device ID-nya karena ini laptop resmi sudah pasti ada. Kemudian produk ID-nya juga sudah ada, sistem tipenya. Untuk operating sistemnya itu kita menggunakan 64 bit. Dan untuk spesifikasi Windows-nya kita menggunakan Windows 11 Home ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa laptop ini kita hanya penggunaan untuk desain grafis dan ya kebutuhan Word dan lain sebagainya lah. Dan untuk pengguna gaming dan video editing dan tentu ini tidak recommended ya. Mungkin bisa menggunakan yang sudah support dengan VGA yang sudah mumpuni untuk bisa merending atau bisa menjalankan sebuah game-game yang cukup berat. Oke, itu saja sahabat Jendela Usaha review hari ini. Mudah-mudahan review ini bermanfaat. Kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan diklik like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jendela Usaha.